atau disengat dengan sekali sengatan, itu rasa sakitnya tidak akan hilang selama 40 tahun. Berikutnya hadis yang menggambarkan tentang hamba-hamba Allah yang akan dikeluarkan dari neraka. Hadis nomor 1466. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qauman yukhrajuna minan nar, sesungguhnya nanti ada sebagian kaum yang keluar dengan kehendak Allah dari neraka, akan Allah keluarkan dari neraka. Yahtarikuna fiha illa darati wujuhihim, yang mana seluruh tubuh mereka itu terbakar di dalam neraka kecuali bulatan wajah mereka. Seluruh tubuh mereka terbakar di dalam neraka kecuali bulatan wajah mereka. Hatta yadkhulul jannah, yang mana setelah mereka dikeluarkan dari neraka, mereka masuk dengan kehendak Allah ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Awana. Ini meskipun sempat tersentuh oleh api neraka, kecuali bulatan wajah mereka, akan tapi mereka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya yakni hadis nomor 1467, An Abi Bakri bin Abi Musa bin Qais, dari Abu Bakar bin Abu Musa bin Qais, an abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan, sesungguhnya seorang mukmin di dalam surga itu memiliki sebuah kemah atau sebuah rumah, min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin, dari sebutir mutiara yang berongga. Jadi rumah itu dibangun oleh Allah dari sebutir mutiara berongga. Tuluha situna milan, dan panjangnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 mil. 60 mil berarti sekitar 100, lebih dari 120 km, karena 1 mil itu lebih dari 2 km. 120 kilo itu satu rumah di surga. Berarti jarak dari kalau dari Pasar Lembang itu mungkin sampai Jakarta Selatan ya, atau lebih lagi. Berikutnya, lil mu'mini fiha ahluna, seorang mukmin di dalam rumah tersebut memiliki keluarga berupa istri-istri. Jadi seorang mukmin itu tinggal bersama istri-istrinya di rumah yang sangat luas tersebut. Yatufu alaihimul mu'min, yang mana mukmin tersebut mendatangi mereka satu persatu. Fala yara ba'duhum ba'dha, tetapi masing-masing dari mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Darimi dan Ahmad. Jadi insya Allah nanti Umi Hani sama Teh Mila nggak akan saling melihat ketika di jannah. Itu salah satu gambarannya. Wallahu a'lam. Berikutnya hadis nomor 1468. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baina misra'aini fil jannati masiratu arba'ina sanatan, sesungguhnya jarak antar dua daun pintu di dalam surga adalah sejauh 40 tahun perjalanan. Jarak antar dua daun pintu di surga itu jaraknya sejauh 40 tahun perjalanan. Dengan kata lain, kalau pintunya saja selebar itu, bagaimana lagi dengan pohon-pohonnya, kemudian taman yang ada di dalam surga itu, kemudian pasarnya surga. Ini Masya Allah. Warada min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Muawiyah bin Haidah, juga Muawiyah bin Haidah, wa Utbah bin Ghazwan, juga Utbah bin Ghazwan, wa Abdullah bin Salam,
dan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ajma'in. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nuaim dan Muslim. Selanjutnya kembali hadis yang menggambarkan tentang neraka. Hadis nomor 1469 dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. An Samurah bin Jundab, dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minhum, sesungguhnya mereka itu, yaitu penduduk neraka, man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi, ada yang dilahap oleh api neraka hingga kedua telapak kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila rukbataihi, ada juga yang dilahap api neraka hingga kedua lututnya, sampai dengkul juga ada. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi, dan di antara mereka ada juga yang dilahap api neraka hingga pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqi, dan ada juga yang di antara mereka itu dilahap api neraka hingga pundaknya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan At-Tabrani. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana di surga ada darajat, ada derajat-derajat kenikmatan di situ, di dalam neraka juga ada yang namanya darokat, jadi tingkatan ke bawah. Jadi semakin bawah semakin siksanya, na'udzubillah. Berikutnya yakni hadis nomor 1470, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah kembali radhiyallahu anhu, qala, ya bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil Yahud, kepada seorang Yahudi, inni sa'iluhum antur batil jannah, sesungguhnya aku menanyakan kepada mereka tentang debu surga. Rasulullah SAW bertanya tentang debu surga kepada orang Yahudi. Wa hiya darmakatun bayda, yaitu tepung yang berwarna putih bersih. Debu surga adalah tepung yang berwarna putih bersih. Fasa'alahum, lalu ia menanyakan hal itu kepada mereka. Faqalu, mereka pun menjawab. Orang-orang Yahudi itu menjawab, dia itu, yaitu tepung yang berwarna putih itu adalah khubzatun ya Abul Qasim, itu adalah roti, wahai Abul Qasim. Ini salah satu yang bisa kita petik faedahnya dari hadis ini berkaitan kunyahnya Rasulullah SAW, yaitu Abul Qasim. Orang-orang Yahudi pun memanggil beliau dengan kunyah ini, yaitu Abul Qasim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-khubzatu minat darmak, itu adalah roti yang terbuat dari tepung putih. Roti yang terbuat dari tepung putih. Ini debu-debu di surga. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yakni hadis nomor 1471, masih berkaitan kabar dan surga. An Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', ahlul jannati, penduduk surga itu, amsyatuhum minadz zahab, sisir mereka itu terbuat dari emas. Wa majamiruhumul alwah, sedangkan pengharum ruangan mereka adalah semacam kayu keharum. Nah, ini kalau di dunia sudah maklum bahwa kayu keharum itu dibuat sebagai dupa pengharum ruangan. Hadis riwayat Al-Humaydi. Jadi nanti insya Allah Bu Ros, Bu Tika, kemudian Busu insya Allah dari emas nanti ya, sisir-sisirnya disurkan, Masya Allah. Nanti Burus nanti kembali muda insya Allah, jadi sekitar 30 tahunan. Alhamdulillah.
Demikian juga, amin. Demikian juga Bu Mutia dan lainnya. Baik, itu salah satu itu aja ya, intermezzo dari Tanah Usulah. Kita lanjut aja langsung ke hadis nomor 1472. An Abdillah bin Amrin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thullatin yadkhuluna jannata, bahwasanya kelompok pertama, rombongan pertama yang masuk surga itu adalah al-fuqara'ul muhajirun. Mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Perhatikan ya ikhwah, orang-orang fakir yang kekurangan dari sisi duniawi dari kalangan muhajirin itu adalah golongan pertama yang masuk jannah. Alladzina tuttaqo bihimul makari, yang mana mereka terbiasa ditimpa perkara-perkara yang tidak mereka sukai. Ini sampai hari kiamat pun insya Allah kurang lebihnya gambaran penduduk surga itu adalah kebanyakan mereka ini orang yang diberikan oleh Allah cobaan berupa kekurangan dari apa yang mereka inginkan, entah itu kekurangan harta atau buah-buahan, atau kadang ingin makan mie ayam tapi tidak ada itu ya. Idza umiru, apabila mereka diperintah, ini ada sifatnya ayu alifah. Idza umiru, apabila mereka diperintah, mendapatkan perintah dari amir, sami'u wa atau, mereka itu mendengar dan taat. Ini sifatnya mereka apabila sudah diberikan oleh yang Allah jadikan pemimpin itu, mereka itu mendengarkan dan mentaati. Mereka berusaha mendengar dan taat. Wa in kanat lirrajuli minhum hajatun ila sultan, dan apabila salah seorang laki-laki di antara mereka punya hajat, punya keperluan, punya keinginan kepada penguasa, lam tuqdalahu, mereka itu tidak diberikan. Ini keperluan mereka itu kadang tidak dikabulkan. Hatta yamuta, sehingga mereka meninggal dunia. Wahiyya fi sadrihi, dan keinginan tersebut masih tersimpan di dalam dada mereka. Ini sifatnya ya, sebagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka dikaruniai kesabaran oleh Allah selama di dunia yang fana ini. Wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla la yad'u yaumal qiyamatil jannata, akan menyeru di hari kiamat nanti kepada surga. Fatati bi zukhrufiha wa zinatiha, maka datanglah surga itu dengan segenap perhiasan dan keindahannya. Fayaqul, maka Allah berfirman, aina ibadiyalladzina qatalu fi sabili, di manakah hamba-hambaku yang mereka itu berperang di jalanku, wa qutilu wa udzu fi sabili, dan mereka dibunuh dan disakiti di jalanku, wa jahadu fi sabili, dan mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fayadkhulunaha bighairi hisabin, maka mereka masuk ke dalamnya tanpa hisab. Mereka masuk di dalamnya tanpa hisab. Dan ini bisa kita dapatkan insya Allah, dan kita mohon pertolongan kepada Allah atas hal itu, yaitu masuk surga tanpa hisab. Terutama di dalam momen apa, yaitu Ghazwatul Hind, juga berperang melawan Al-Masih Ad-Dajjal dalam barisan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian watatil malaikatu fayasjudun, lantas datanglah malaikat seraya mereka itu bersujud. Datang para malaikat dan mereka bersujud. Fayaquluna, kemudian mereka malaikat itu mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, nahnu nusabbihu bihamdika laila wan nahar, kami bertasbih dan bertahmid kepadamu pada malam dan siang hari. Wa nuqaddisuka, dan kami juga menyucikan sifat-sifatmu, menyucikan nama-namamu. Man haula'il ladzina atharatahum
alaina. Siapakah mereka hamba-hambamu yang engkau berikan kelebihan atas kami? Fayaqulu Rabbu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla menjawab dengan firman-Nya, haula'i, mereka itu adalah ibadiyalladzina qatalu fi sabili. Mereka adalah hamba-hambaku yang berperang di jalanku, wa udhu fi sabili, dan disakiti di jalanku. Fatadkhulu alaihimul malaikatu min kulli bab, maka masuklah para malaikat itu di tiap-tiap pintu surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Selamat sejahtera atasmu wahai para penduduk surga karena kesabaranmu. Yakni ketika di dunia yang fana ini, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu berupa jannah. Ini terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 24. Ini adalah hadis riwayat Al-Asfahani. Berikutnya hadis terakhir yang akan kita baca bersama-sama di kesempatan kali ini, hadis nomor 1473 dari kitab Silsilah Hadis Shahih jilid kedua, yang membicarakan tentang surga dan neraka. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannata, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamari lailatal badri. Mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Bercahaya seperti bulan pada malam purnama. yakni meskipun cahayanya sangat terang akan tapi tidak menyilaukan mata. Wasaniyatu, dan rombongan kedua itu ala launi ahsani kaukabin duriyin fis sama. Rombongan kedua bercahaya seperti bintang yang paling cemerlang di langit. Seperti bintang yang paling cemerlang di langit. Likulli rajulin minhum zaujatani. Setiap laki-laki dari mereka mendapatkan dua orang pasangan, mendapatkan dua orang istri. Ala kulli zaujatin sab'una hullatan. Setiap istri memakai 70 lapis pakaian. Ya badu muhu saqiha min waraiha. Sementara tulang sumsum betisnya bisa tampak dari luarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini karena saking indahnya sumsum betisnya bisa tampak dari luarnya. Kala ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga perjumpaan kali ini memberikan manfaat dari dunia yang fana ini hingga di akhirat yang abadi. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.